Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian menjelang berbuka. InsyaAllah kita mau membahas tentang bahaya marah dan emosi. Orang itu kalau marah biasanya pripun? Ngomongnya ngawur. Terus apa lagi? Gerakannya tidak kontrol. Kadang memukul, nyampluk kanan, nyampluk kiri, mecahi barang-barang, ngerusak barang-barang, dan seterusnya. Itulah contoh orang kalau melampiaskan amarahnya. Bahkan dalam keluarga terkadang karena orang itu sering berantem suami istri, lalu marah, kemudian suami ini melontarkan kalimat cerai. Aku ceraikan kamu. Wis nek kaya ngene pisah wae. Nek kaya ngene kowe tak cerai. Nek kaya ngene kono golek bojo liyane dan seterusnya. Padahal kalimat-kalimat seperti ini bisa jadi sah sebagai kalimat cerai. Bahkan terkadang sudah berkali-kali kalimat cerai itu diucapkan. Padahal cerai dalam Islam niku ping pinten maksimal? Berapa kali? Cerai yang bisa rujuk itu hanya 2 kali. Allah mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cerai yang bisa rujuk itu 2 kali. Kalau cerai sudah 3 kali ke atas, maka sudah bukan lagi suami istri lagi. Karena tidak bisa balik, tidak bisa rujuk, walaupun bisa nikah ulang setelah wanita ini menikah dengan lelaki yang lain. Maka di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa keterangan tentang bahaya marah dan bagaimana kondisi orang yang marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an. Dalil yang pertama tentang bahaya marah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tepatnya di surat Al-A'raf di ayat mulai 150. Allah menceritakan seorang nabi yang marah. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam, beliau mendatangi panggilan Allah untuk ke atas gunung dalam rangka mendapatkan wahyu. Ternyata kaumnya mereka membuat patung sapi pedet lalu disembah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Pada waktu Musa pulang ke rumah kaumnya, beliau marah besar. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. Musa melihat kaumnya nyembah patung pedet, lalu beliau marah, kemudian beliau mengatakan, jelek sekali apa yang kalian lakukan setelah aku meninggalkan kalian. A'jiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin segera dihadap oleh Rabb kalian? Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Saking marahnya sampai Taurat yang dipegang oleh Musa itu dilempar. Saking marahnya sampai Tauratnya dilempar. Melempar Taurat niki nih kalau Muslim ya seperti melempar Al-Quran. Karena Taurat ini kitab suci sebagaimana Al-Quran juga kitab suci. Musa ketika marah sampai Tauratnya itu dilempar. Nah kemudian di ayat 154 Allah mengatakan walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwah. Nalikane Musa sudah mereda marahnya,
Marahnya Musa sudah mulai reda. Akhadzal alwa, beliau mengambil lembaran-lembaran Taurat tadi. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan dalam naskah tulisan Taurat itu terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sehingga beliau baru ngambili lembaran-lembaran kitab suci setelah marahnya reda. Dari sinilah kita bisa lihat pengaruh besar dari yang namanya emosi, yang namanya marah, itu bisa menyebabkan orang sampai membuang kitab suci. Hukumnya melempar Quran niku napa, Pak? Melempar Quran itu hukumnya apa, Pak? Dosa besar. Bahkan bisa sampai perbuatan kekufuran. Tapi gandeng nek wong niku nesu, marahnya itu sampai menutupi akal, maka perbuatannya tidak diperhitungkan. Sehingga orang kalau marahnya itu sampai menutupi akal, dia akan melakukan seperti orang yang tidak berakal. Sampai melempar Quran, melempar Taurat, ya. Karena marahnya menutupi akal. Baik. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Qala la taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberi satu kata nasihat. La taghdab, ojo nesu. Jangan suka marah. Faraddada miraran. Orang itu pun mengulangi berkali-kali. Tolong nasihati aku. Qala la taghdab. Nabi SAW memberikan jawaban yang sama. La taghdab, jangan marah. Dibaleni mana? Tolong nasihati aku. La taghdab, ojo nesu, jangan marah. Berkali-kali orang ini minta nasihat, tapi jawaban Nabi SAW tetap sama. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, pertanyaannya, apa makna jangan marah? Pak sing jenengin nesu niku kan kadang tiba-tiba datang. Kita tidak berharap untuk marah. Tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul perasaan pengen marah. Sehingga marah kita ini munculnya bukan direncanakan, tapi muncul tiba-tiba. Tapi kenapa Nabi SAW melarang kita la taghdab, jangan marah, padahal marah itu kadang munculnya tanpa disengaja. Ngerti-ngerti pokoknya pengen nesu karena melihat sesuatu. Misalnya bapak bar mulih kau sawah, kesel, ngelih, ngantuk, ngelak, kesel, ngelih, ngantuk, ngelak. Sampai rumah, bojone urung adus, pelatarane durung disaponi, rano panganan, banyu entek. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Ngombe dhisik apa nesu dhisik? Nggih? Ngombe dhisik apa nesu dhisik? Sehingga karena tidak ada yang diinginkan, yang diharapkan itu tidak ada di rumahnya, maka sang bapak ini marah. Nah, sebenarnya kan marah ini datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan. Ya ngerti-ngerti begitu sampai rumah kok lihat ada seperti ini dilakukan oleh keluarganya, langsung dia marah. Berarti kan tidak bisa Pak marah itu dihindari, karena munculnya seketika. Nah, disinilah kita akan baca oleh para ulama apa makna hadis Nabi SAW la taghdab. Al-Khattabi mengatakan la taghdab maknanya adalah ijtanib asbabal ghadab. Hindarilah sebab yang bisa membuat kamu marah. Wala tata'arrad lima yajlibuha. Dan jangan secara sengaja kau melakukan sesuatu yang bisa memicu kamu, yang bisa menyebabkan kamu untuk marah. Sehingga kalau bisa yang namanya sebab marah itu dihindari. Ojo malah golek-golek. Ya. Misalnya mancing-mancing wong biar ngomong apa,
bojone dipancing-pancing ben ngomong, ben ngaku. Engko nek ngaku nesu. Berarti ki sing salah sinten? Loh, mau takon-takon, bareng dijawab nesu. Tadi tanya-tanya, begitu dijawab marah. Ini kan salahnya dia sendiri. Makanya makna la taghdab, jangan marah, artinya jangan kamu mendekati sebab yang membuat kamu marah. Sehingga kalau ada sesuatu yang menyebabkan kamu itu emosi dan marah, mending kamu nggak ngerti. Ojo sampai ngerti. Karena itulah dulu sebagian sahabat, kalau beliau pulang sebelum masuk rumah, sandalnya itu dibunyikan, Pak. Klotak, 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 klotak. Klotak, klotak ini sandalnya. Itu ya. Blek, 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 blek. Biar istrinya dengar, biar keluarganya dengar. Kalau keluarganya tahu, oh bapak sampun kondur, nah, mereka langsung persiapan. Kira-kira apa yang tidak disukai bapak disembunyikan, jangan sampai tahu. Nggih, misale bapak iku nek dodok lawang ping 3 kok durung dibuka no, gedor. Gedor kok ping 3 ora dibuka no, ndobrak. Wah, timbangane engko dadi nesu. Langsung siaga. Oh, bapak sampun kondur. Suara sandale kayak wis ning jaba. Nah, maka istrinya sudah persiapan untuk membukakan pintu. Itu contoh. Tujuannya dari sebab adanya emosi. Karena kalau tidak sesuai yang diinginkan, mungkin bisa jadi akan muncul emosi. Demikian keterangan Al-Khattabi. Nah, ada keterangan yang lebih lengkap lagi yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, makna larangan Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Yahtamilu amrain, ada 2 makna di sana. Yang pertama adalah ayyakuna muraduhu al-amra bil asbabil lati tujibu husnal khuluq. Minal karami was sakha wal hilmi wal haya wat tawadu wal ihtimal wa kaffil adha was safhi wal afwi wa kathmil ghaib. Makna yang pertama, la taghdab, jangan marah. Maksudnya adalah belajarlah kamu untuk menjadi orang yang punya akhlak yang terpuji. Seperti suka memaafkan, bisa menahan emosi, kemudian sabar, lalu lemah lembut, pemurah, gampangan, dan seterusnya. Yang semua akhlak ini bertentangan dengan akhlak marah. Karena biasanya orang kalau punya akhlak gampangan, kemudian tawadhu, bisa nahan emosi, lalu dia tidak suka melampiaskan emosi, kemudian dia suka memaafkan. Orang yang karakternya seperti ini biasanya nggak gampang marah. Nah, kata Ibnu Rajab, belajarlah untuk jadi orang yang mudah memaafkan, orang yang pemurah, gampangan, tidak gampang emosi, sehingga nanti kalau kamu ada sesuatu yang memicu emosimu, kau bisa tahan diri. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab, ayyakunal murad la ta'mal bimuqtadal ghadab idza hasala laka. Maksud dari larangan Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, maknanya adalah kalau kamu lagi marah jangan dilampiaskan. Aku nesui, terus arep apa? Arep mecahi piring. Ayo monggo, wong duitmu dhewe gitu kok. Lah terus nek nesu, biarkan, memang marah itu bisa jadi muncul, tapi jangan biarkan emosimu mengendalikan gerakanmu untuk dilampiaskan. Sehingga kalau sudah melampiaskan emosi, kocok-kocok dipecahi, piring-piring dipecahi, dibantingi, meja-meja ditendangi. Bar emosi, nyesel, HP ini dibanting. Salahmu dewe. Kenapa kamu tadi emosi? Saya pernah dengar ya, ada salah satu orang, Pak. Dia mendengar berita yang membuat dia marah. Lalu dia itu baru beli, Pak,
iPhone 16. Sekarang kan iPhone 17 ya. Ini bawahnya iPhone 16. Dibanting, Pak. Baru dibanting pertama, kok durung pecah, dibanting lagi. Durung pecah, dibanting lagi. Sampai pecah. Terbanting. Terus dia menyesal. iPhone larang anyar gek bar tuku. Salahmu dewe. Sehingga apa manfaatnya kalau orang itu melampiaskan emosi? Hanya ingin melampiaskan hawa nafsu. Begitu selesai melampiaskan emosi, terus dia putus asa. HP-nya rusak, barang-barangnya rusak, karena dia melampiaskan emosinya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, makna larangan Nabi SAW, jangan marah, maksudnya adalah la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala laka. Jangan kamu melampiaskan emosimu jika kamu sedang marah. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amali bima ya'muru biha. Dan perjuangkan dirimu untuk tidak melampiaskan emosimu dan melakukan sebab-sebab yang diperintahkan untuk bisa meredam amarah. Kata Ibnu Tin rahimahullah, seorang ulama namanya Ibnu Tin, jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taghdab khairad dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang inti kebaikan dunia akhirat dengan satu kalimat, la taghdab, jangan marah. Li'annal ghadaba yu'awwilu ila taqatu wa man irrifqi. Karena kalau orang itu sudah marah, dia ingin memutus kebaikan kepada orang lain. Dia menghalangi seseorang untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Wa rubbama ala ila ayyu addiyal maqduba alaihi fayantaqisu minad dzalika minad din. Bahkan terkadang menyebabkan dia ini melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Nggih nyuwun sewu, kadang mengucapkan kalimat-kalimat umpatan, metu kewan, dari mulutnya itu keluar binatang. Loh Pak, sampean iki bar sikatan kok. Tiba-tiba kalau ada orang Pak disuruh ngicipi sate tikus, purun mboten Pak? Purun mboten Pak? Kenapa? Jijik dia, waduh jijik Mas. Tapi kadang ketika dia emosi keluar binatang. Loh jenengan kan bar sikatan, tapi keluar binatang. Dan di masing-masing daerah binatang yang dipakai untuk standar umpatan itu berbeda. Jadi kalau Jawa Timur sama Jawa Tengah, Jogja itu beda Pak. Nanti ke barat lagi juga beda. Orang Arab kalau mereka marah, binatang yang keluar itu keledai. Sehingga kalau ngarani wong himar itu keledai, itu berarti sudah puncak marah. Pernah ada ya, orang Arab itu mobilnya dilempar sama tukang parkir Indonesia. Waktu di Indonesia ini Jakarta kejadiannya. Di Jakarta ada orang Arab bawa mobil, mobilnya dilempar sama tukang parkir. Karena nggak mau bayar parkir di Jakarta. Parkir liar nih kalau ya Pak, pinggir-pinggir jalan. Nah, orang Arab ini marah, tapi dia nggak berani untuk turun. Kalau turun nanti malah berantem. Akhirnya dia tanya sama mahasiswa yang bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesianya himar itu apa? Karena mahasiswa ini tahu, dia mau ngomong kayak gitu, dijawab kedelai. Wah langsung bengok, kedelai. Baik. Sehingga orang kalau marah ya inginnya pokoknya ngomongnya ngawur, bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah. Contohnya tadi, gampang, aku ceraikan kamu, aku talak kamu, wes kono rabi meneh golek wong lanang liyane. Bojone kon rabi meneh. Apa meneh? Wes kita pisah wae. Pisah sak lawase. Yo melu pisah. Sah jadi cerai. Karena apa? Emosi. Dan banyak orang yang ketika menceraikan istrinya itu sebabnya apa? Emosi.
Loh Pak, jarene cerai kalau marah itu enggak sah. Jarene sinten? Kata siapa? Yang namanya cerai itu awal mulanya dari apa? Marah. Rano ceritane kok suami istri. Aku sayang kamu, aku ceraikan kamu. Rano ceritane. Ketika lagi seneng, lagi sayang, menceraikan istrinya, tuman buatan Pak. Orang tuman nggih. Cerai marah. Kalau orang lagi marah, emosi, barulah dia menceraikan istrinya. Maka cerai ketika marah hukumnya sah. Kecuali kalau marahnya itu hilang akal. Kados niku wau nggih. Kita ceritakan, Allah ceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Saking marahnya beliau sampai Tauratnya dilempar. Wa alqal alwa. Dan beliau melempar Taurat. Baik. Selanjutnya, ketika seorang itu marah, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk. Karena itu para ulama di masa silam, mereka sangat mewaspadai yang namanya marah. Kita bacakan di antaranya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa. Dalam surat itu Umar mengatakan, iyyaka wal ghadab wal qalaq wad dajar. Kamu jangan sampai marah. Kamu jangan membuat orang itu emosi. Jangan emosi dan jangan membuat orang emosi. Ini pesan yang diberikan oleh Umar. Umar bin Abdul Aziz juga pernah menulis kepada para pegawainya. Ala tu'aqiba inda ghadabik. Kamu tidak boleh menghukum orang ketika marah. Fa idza sakana ghadabuka fa akhrijhu fa idza ghadibta ala rajulin fahbishu. Kalau kamu sedang marah sama orang, kok ada misalnya pelaku kriminal ketangkap, terus aparat ini marah. Jangan menghukum dia dalam kondisi marah. Makanya hakim itu tidak boleh memutuskan hukum dalam kondisi marah. Ada beberapa keadaan perasaan di mana hakim tidak boleh bekerja ketika itu. Saat marah, kebelet, kemudian ngantuk, lalu sedang sakit, atau ketika lagi bingung, stres, itu hakim tidak boleh. Karena nanti ketika memutuskan jadinya apa? Ngawur. Maka kok lagi kebelet, kok sih aku pengen kebelet, pengen ke toilet. Tak putuskan dulu, tok tok tok, jatuh hukuman, bahaya itu. Sehingga selesaikan dulu hajat orang, hajat dirinya, baru dia boleh menghakimi orang. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, ala tu'aqiba inda ghadabik. Kalau kamu lagi marah jangan menghukum orang. Fa idza ghadibta, kalau kamu lagi marah ala rajulin kepada seseorang, fahbishu. Tahan dulu dia. Tahan dulu, taruh di penjara. Fa idza sakana ghadabuka, kalau emosimu sudah reda, fa akhrijhu fa'aqibhu ala qadri dzanbihi. Kalau emosimu sudah reda, silahkan keluarkan dia dari kurungan tadi, kemudian baru diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Demikian mulai yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan. Ada 4 sifat, siapa yang memilikinya maka dia akan dilindungi dari setan. Wa harramahu 'alan nar, dan Allah haramkan dia masuk neraka. Di antaranya adalah man malaka nafsahu indar raghbah warrahbah wasyahwah wal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika lagi seneng, ketika lagi benci, ketika lagi syahwat naik, dan ketika sedang marah. Dia bisa mengendalikan dirinya. Bahkan ada sebuah riwayat, ada orang yang sedang meruqyah manusia yang sedang kesurupan. Ada orang meruqyah orang yang sedang kesurupan. Nah, terus dilakukan komunikasi. Tanya, sing jawab niku sinten? Jin. Tapi melalui orang yang dimasuki tadi. Orang ini tanya, kapan kamu paling bisa mengendalikan orang? Lalu jin ini bilang,
Saya paling gampang menggoda manusia dan mengendalikan manusia indal ghadab, nalikane sedang nesu. Nal'abuhu la'ban, nek wong niku lagi nesu, kita bisa mempermainkan dia dengan bebas. Kita bisa mempermainkan dia dengan bebas. Sehingga setan kalau nyawang wong nesu niku paling gampang digoda. Dikongkon ngene gampang, kongkon ngene gampang. Karena orang kalau lagi marah, akalnya hilang. Kadang hilang total, kadang hilang setengah, kadang hilang 10%, hilang 20%. Tergantung tingkatan marahnya. Karena itu Imam Ja'far bin Muhammad pernah mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu kunci segala keburukan. Itulah orang kalau sudah marah. Makanya kalau dipancing marah, jangan ikutan. Terutama nyuwun sewu nggih. Alhamdulillah kalau di kerajaan ini suasana grup kampung adem ayem rada anget saithik. Ya kadang-kadang ya. Tapi ada sebagian grup-grup WA ya, di sebelah-sebelah itu. Kadang kan ada orang memposting apa, terus yang satunya nggak terima, akhirnya dibalas lagi debat di grup. Kita yang ikut baca melu balas. Terus nek kaya ngono ku gimana, Pak? Orang itu terkadang lebih berani sehingga ngomong nggak sopan kalau nggak kelihatan. Begitu di depi ya belereti. Pas di medsos, di dunia maya, masya Allah, seperti gagah berani ngomongnya, wah, apa wae ditulis. Begitu ditekani, di depi beleret. Lah kok ngomongnya beda dengan apa yang dia sampaikan ketika di medsos. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sekiranya kita ada di grup yang itu memicu emosi, maka sebaiknya tidak usah dibaca. Lah terus pripun Pak? Kula nggih butuh informasi. Ya sing penting tok liyane rasa diwaca. Engko clear chat. Paham nggih Ibu-ibu clear chat? Simbahe paham clear chat? Bersihkan saja isi grup itu. Sudah? Anda naruh apa? Kok ada komentar macam-macam, clear chat. Selesai. Dengan demikian, kita menjaga hati kita agar tidak gampang emosi. Karena kalau hati ini gampang emosi, senengane loro hati, akan menjadikan kita jadi nggak sehat batinnya. Baik. Selanjutnya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi marah? Ya, cara untuk bisa mengatasi marah. Memang marah ini kalau tidak segera disembuhkan, kadang akan berkelanjutan. Dan bahkan nggak selesai-selesai. Kadang sampai menimbulkan jotaan. Ono cacilik padu gitu. Yang satu kelas TKA, yang satu kelas TKB. Berantem padu. Mbokne sing A karo mbokne sing B ra trimo. Akhirnya mbokne padu. Cilik podo cilik, si mbokne podo karo mbokne. Sing cilik pagi berantem, esok padu, sore sampun akur. Cah cilik nggih, Pak. Pagi mereka berantem, sore akur, Pak. Karena anak kecil enggak punya dendam. Memang mereka punya emosi, tapi emosinya pendek dan sesaat. Pagi mungkin dia dipukul, sorenya sudah bisa akur lagi. Mbok nih, pagi padu, esok padu, sampai kapan? Nggih? Sampai mati. Masa padu sampai mati? Sehingga pagi dia berantem gara-gara belani anaknya yang berantem, bahkan ketika anaknya sudah akur, ibunya ini sampai tahunan gak akur-akur. Subhanallah. Demikianlah pengaruh dahsyat dari
emosi yang tidak terobati. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan ada beberapa sifat anak kecil yang andaikan ini ada pada orang dewasa, orang itu akan masuk surga. Pertama, tidak punya dendam. Anak kecil itu nggak punya dendam. Yang kedua, nggak punya hasad. Anak kecil itu nggak punya iri, Pak. Kula niku nggih, nek antar jemput sekolah teng SD, MIPS, Pak. Anak kecil ketika dijemput oleh orang tuanya, antarane anak yang dijemput pakai motor paling jelek dengan anak yang dijemput pakai mobil paling mewah, gembiranya sama. Gembiranya sama. Sehingga yang begitu ketemu orang tuanya waktu pulang, antara yang dijemput pakai motor dengan yang dijemput pakai mobil mewah, gembiranya sama. Mereka nggak punya iri. Mungkin wong tuane iri, anak ra duwe iri, Pak. Sing kono enak jemput ra kepanasan ra kodanan. Aku jemput nek udan nganggo mantel, nek kepanasan sumuken. Wong tuane mungkin iri tapi anaknya tidak punya iri. Anak itu nggak punya iri. Yang ketiga, anak kecil itu tidak tamak. Dalam pikiran dia, yang penting ada, dinikmati, nggak ada ya sudah. Sehingga dia tidak punya pikiran mengumpulkan, ngelumpuk kaya wong gede, enggak. Makanya cah cilik nggih, jenengan kasih pilihan. Jenengan kasih pilihan, cah cilik gitu Pak, cah TK. Es krim atau uang 100.000. Milih pundi? Milih pundi, Pak? Milih es krim. Kenapa? Kena dipangan. Dikakno pitik ra doyan. Tapi anak kecil lebih milih, walaupun dia tahu ini uang, tapi dia lebih milih apa yang bisa dinikmati ketika itu. Dia nggak punya tamak terhadap dunia. Ya. Kemudian yang keempat, anak kecil itu pemaaf. Sehingga bisa jadi dia disakiti pagi, 1 jam memaafkan. Sudah. Nek sing gede, wah aku ra trimo. Mau ngomong kaya ngene, ini nama baik saya. Ini adalah harkat wibawa saya. Wah, anak kecil enggak ada, wibawa saya enggak ada. Dan yang kelima, anak kecil enggak punya sombong. Sehingga antarane sing sugih karo sing kere melbu sekolah podo kabeh. Mereka bisa gembira bersama, mereka bisa bahagia bersama. 5 sifat anak kecil kalau dimiliki oleh orang dewasa masuk surga. Cuman sing gede kudu ngaji karo cah cilik. Singkat saja, bagaimana obat untuk mengatasi marah? Yang pertama adalah mengubah posisi menjadi lebih rendah. Kula baleni, mengubah posisi menjadi lebih rendah. Maksudnya pripun, Pak? Kalau dia marah dalam posisi berdiri, duduk. Sehingga pas bapak-bapak lagi emosi, dalam kondisi berdiri, kok marah, langsung duduk. Marahnya dalam kondisi duduk, jangan malah berdiri, tidur. Sehingga diubah dalam posisi lebih rendah. Padahal biasanya wong niku nek marah, Pak, dia duduk marah, biasanya ngapain, Pak? Nggih? Berdiri dia. Kok dia marah sambil berdiri, melompat. Makanya kalau marah, ubahlah posisi kepada yang lebih rendah. Jenengan marah dalam posisi duduk, tidur. Marah dalam posisi berdiri, duduk. Itu akan membatasi gerakan badan. Ibnu Muflih mengatakan, wa yustahabbu liman ghadaba yughayyira halah. Dianjurkan ketika orang itu sedang marah agar dia mengubah posisi. Fa in kana jalisan qama waddaja wa in kana qa'iman masya. Kalau dia dalam kondisi berdiri dia duduk atau dia tidur. Kalau dia dalam posisi berdiri dia bisa marah, dia bisa mengubah posisinya. Dalam keadaan sedang jalan marah, berhenti. Sudah? Terus kok masih marah? Duduk. Duduk kok saya durung lerem.
turu. Begitu turu kok saya marah, mengkurep. Insya Allah nanti dengan cara seperti itu dia bisa lebih tenang. Yang kedua, ketika dalam kondisi marah, maka minta pelindungan kepada Allah dari godaan setan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diceritakan dari Sulaiman bin Surat, sahabat namanya Sulaiman bin Surat. Aku pernah duduk bersama Nabi SAW. Lalu ada dua orang yang saling mencaci maki sambil marah. Sampai wajahnya itu merah dan urat-urat lehernya itu meregang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW mengatakan, aku tahu ada satu kalimat yang apabila diucapkan oleh orang itu maka akan hilang emosinya. Andaikan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau dia mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dhahaba anhu ma yajidu, maka emosi yang dia jumpai akan pergi. Nah, kemudian ada sahabat yang menyampaikan, "Woi, kamu enggak dengar apa tadi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bilang apa? Kamu disuruh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang sedang marah ini enggak terima. Aku enggak lagi gila kok ngomong kayak gitu. Aku tidak sedang gila kok. Ma dhahaba akli, akalku tidak hilang. Nah, dia enggak mau untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena orang kalau marah dinasihati itu ngelawan. Sehingga kalau lagi marah sebaiknya jangan dinasihati. Terus diapain, Pak? Dicekeli. Dia dicekeli, dipegangi, karena kalau dinasihati enggak bisa, ketutup akalnya. Baik, yang ketiga, ketika lagi emosi maka ditekankan untuk diam, tutup mulut, sebab mulut ini seperti harimau. Maka ada ungkapan apa? Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau. Sehingga ketika marah tapi enggak nahan lisan, wah, metu kewan, metu ini. Maka kalau marah tutup mulut. Yang terakhir, kalau marah berwudu. Sampun adzan. Ya, walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Sudah masuk waktu maghrib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.